Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kali ini kita akan belajar tentang penanganan bahan kimia berbahaya. Sumber bahaya. Mengenai berbahaya ini ada 3. Berbahaya secara fisik, berbahaya secara biologi, dan berbahaya secara kimia. Dan sumber bahaya itu adalah orang. Orang sebagai sumber bahaya. Ketika apa? Ketika mereka tidak mengetahui dalam penanganan bahan-bahan yang mengandung tingkat bahaya. Contoh bahan mudah terbakar. Kalau tidak mengetahui orang atau seseorang yang melakukan uji coba atau bekerja di dalam industri, maka akan terjadi bahaya, nanti akan terjadi ledakan. Itu mereka harus tahu. Bahan yang mudah terbakar atau highly flammable dibagi beberapa bagian. Yang pertama adalah bahan mudah terbakar secara spontan. Secara spontan artinya dia ketika kontak langsung dengan udara dia langsung terbakar. Kita tahu di udara itu mengandung oksigen yang dibutuhkan untuk pembakaran. Jadi tanpa ada sumber api dia langsung terbakar ketika ada kontak langsung dengan udara. Contoh bahan mudah terbakar secara spontan ini adalah aluminium alkil dan fosforus. Pencegahannya, hindarkan gesekan atau kontak langsung dengan udara. Ketika kita gunakan bahan ini, kita harus langsung tutup. Yang kedua adalah gas mudah terbakar. Contoh butana dan propana. Gas ini ya, bisa terbakar ketika dia sudah bercampur, ya sudah banyak di udara, dia ada sumber api, dia akan terbakar. Oleh karena itu pencegahannya, hindarkanlah terbentuk campuran gas ini di udara dan jauhkan dari sumber api. Cairan mudah terbakar, cairan dengan titik nyala atau flash point ya, di bawah 21 derajat Celcius. Di bawah suhu ruangan ini contohnya adalah aseton dan benzena. Pencegahannya jauhkan dari sumber api terbuka maupun sumber dari sumber titik nyala yang lainnya. Kemudian bahan yang sensitif terhadap kelembapan udara. Artinya bahan ini mudah terbakar ketika bereaksi dengan air. Udara yang lembab itu mengandung banyak air. Sehingga ketika ada bahan seperti ini yang peka terhadap air, dia akan mudah meledak atau terbakar. Contohnya adalah lithium aluminium hidrid dan sodium. Sodium ini atau natrium. Pencegahannya, hindari kontak langsung bahan ini dengan air dan simpan di tempat yang kering dan tidak lembab. Bahan-bahan yang mudah terbakar ini dikelompokkan buat kelas, namanya kelas VBF, Verrodnung, Huber, Brennbar, Oxyskaden. Pengelompokan ini tergantung pada flash point. Flash point ini atau disebut dengan titik nyala itu adalah titik di mana suatu cairan itu bisa terbakar. Nah, ini seperti etil ether itu bisa terbakar di suhu kurang dari min 20 derajat Celcius. Suhu yang sangat ekstrim ya. Suhu dingin dia bisa terbakar. Dan N-hexan suhu min 20 derajat Celcius itu bisa terbakar. Oleh karena itu etil ether, N-hexan itu termasuk ekstrim flammable. Simbolnya seperti ini.
simbol terbakar itu seperti api yang terbakar, kemudian nah ini ada F plus, artinya extreme flammable. Kemudian seperti etil asetat, toluena excellent ini termasuk highly flammable. Sangat mudah terbakar. Kemudian seperti etanol, ethyl oil, nitrobenzena itu adalah flammable, mudah terbakar. Ada F di sini. Memiliki titik nyala tertentu. Nah, kelas-kelas FEF itu ada berapa kelas? A1 adalah cairan dengan titik nyala di bawah 21 derajat Celcius. Artinya yang ekstrim, ya. Yang ekstrim. Contoh adalah ekstrim dan ya sangat mudah terbakar, ya. Highly flammable. Contoh adalah N-heksan dan dietil ether. A2 cairan dengan titik nyala antara 21 sampai 55 derajat Celcius. Contohnya adalah siloheksan. A3 cairan dengan titik nyala 55 sampai 100 derajat Celcius adalah 1 oktanon. B. Kelas B cairan dengan titik nyala di bawah 21 dan larut dalam air pada 15 derajat Celcius. Nah, standar bahaya. Ini standar Eropa. Bahan yang mudah terbakar. Kemudian ini kalau standar PBB, ini hampir sama. Yang bedakan adalah garis-garis merah. Nah, simbol-simbol bahaya yang lain selain yang mudah terbakar adalah eksplosif. Bahan yang mudah meledak disimbolkan dengan ledakan. Kemudian oksidasi, bahan oksidasi ini bahan yang memicu, ya, kebakaran. Disimbolkan seperti ini, ada lingkaran, ada api, kemudian highly flammable, nah, seperti ini. Korosif adalah yang menyebabkan berkarat, ya. Disimbolkan seperti ini. Simbol-simbol ini harus kita pahami. Jadi kita tahu sifat suatu benda, suatu bahan kimia. Iritan ini mengakibatkan iritasi, gatal-gatal pada kulit, pada mata, dan organ lainnya. Disimbolkan dengan tanda seru. Demikian all environment, ya, berbahaya bagi lingkungan, disimbolkan dengan pohon. Kemudian, nah, tingkatan bahaya pun disimbolkan, ya. Tingkatan pertama itu adalah bahan yang mudah meledak, ya. Kelas 1 bahan yang mudah meledak. Kemudian flammable gas, gas mudah terbakar. Kompres gas bertekanan tidak mudah terbakar. Dan toxic gas, ya, ini kalau gas beracun itu disebutkan dengan tengkorak. Dan cairan mudah terbakar, flammable, ya. Kemudian padatan mudah terbakar. Flammable solid itu adalah padat, berarti padatan yang mudah terbakar. Kalau flammable ini cairan. Kalau yang flammable gas itu ada gas, berarti gas yang mudah terbakar. Hazard yang kedua, bahaya yang kedua adalah bahan mudah terbakar secara spontan. Nah, ini yang mudah spontan artinya dia langsung bisa terbakar ketika kontak langsung dengan udara. Danger when with, ya, ketika kontak langsung dengan air seperti natrium tadi. Oksidasi agen, bahan
bahan pengoksidasi. Dan organik peroksida organik, toksit, bahan beracun, ampul, bahan berbahaya. Kemudian ada hazard yang ketiga, bahan yang menyebabkan infeksi. Iritan, radian datar, disimbolkan dengan tanda seperti ini. Dan radioaktif, di nuklir ya, dan korosif, nah ini berkarat, kemudian danger substance, bahan berbahaya, dan bahan berbahaya kelas 9. Apakah informasi cukup membekali kita untuk menangani bahan kimia dengan aman? Ya, contoh, bila ada tumpahan bahan kimia, ada sobat pekat di lantai laboratorium, apa yang kita lakukan? Pertama adalah amankan segera area tersebut. Jadi diamankan, jangan sampai ada orang yang berdekatan dengan area tersebut. Bahan-bahan yang lain harus disingkirkan. Melihat kembali instruksi kerja penanganan MSDS H2SO. Gunakan APD, tentunya sarung tangan karet. Netralkan dengan natrium bikarbonat atau natrium hidrosida atau ditambah kalsium hidrosida. Yang untuk sluri, bila perlu tambahkan sedikit air. Buang campuran tersebut atau sluri ke dalam air yang mengalir. Jadi bahaya-bahaya tersebut belum cukup, kita harus menggunakan APD ya. Penyimpanan bahan kimia berbahaya. Nah, ini ketika kita menyimpan bahan kimia yang tidak sesuai prosedur akan terjadi ledakan. Penyimpanan yang salah itu adalah menyimpan bahan kimia yang sedang digunakan dalam lemari asam. Kesalahannya, kita menyimpan bahan kimia yang sedang digunakan, artinya dia masih terbuka. Ini jangan sampai ya, kita menyimpan bahan kimia yang sedang digunakan dalam lemari asam. Kemudian menyimpan dalam ruangan tanpa penerangan yang baik. Kenapa ini? Ketika penerangan itu tidak baik, maka kita misalkan cenderung salah dalam memilih bahan. Kita misalkan memilih bahan yang tidak berbahaya, ternyata yang kita pilih itu bahan berbahaya. Ini resiko yang besar. Menyimpan di dalam posisi di atas kepala. Nah, ini tidak dibolehkan. Karena misalkan kita mengambil bahan yang ada di atas kepala, akan terjatuh, akan mengenai kepala. Menyimpan bahan kimia di dalam ruangan yang sangat mudah diakses oleh banyak orang. Nah, ini berbahaya. Misalkan kalau ada anak kecil, bisa-bisa diminum bahan berbahaya ini. Menyimpan bahan kimia itu bukan didasarkan alfabet huruf seperti di perpustakaan, buku-buku disusun berdasarkan alfabet huruf. Nah, tidak. Kalau di bahan kimia itu didasarkan jenis bahayanya. Mengapa demikian? Nah, seperti aksetit, aksid, asetaldehid. Ini kan huruf pertamanya adalah A. Dengan A. Ya, C, koper, 2 sulfit dengan kadmium. Hidrogen ada H ini awalannya H, kemudian ada HIJ berarti I ya. Setelah hidrogen peroksida ditempatkan iron 2 sulfat. Apa yang terjadi kalau seperti ini misalkan alfabet ini? Maka akan terjadi ledakan karena dia akan bereaksi menghasilkan reaksi eksotermis yang menghasilkan panas. Nah, penyimpanan berdasarkan kelas ya. Ada kelas-kelas di sini. Kita bisa baca 1 bahan mudah meledak, 2A cairan bertekanan cair
dan larut, 2B wadah gas bertekanan tinggi, 3A cairan mudah yang terbakar dengan titik nyala di bawah 55 derajat Celcius, 3B cairan yang mudah terbakar, A3 ya, 4.1 bahan yang mudah terbakar, 4.2 bahan yang mudah terbakar secara spontan, 4.3 bahan yang membentuk gas-gas yang mudah terbakar jika dengan kontak langsung dengan air, 5.1 bahan pengoksidasi, 5.5 pengoksidan organik, 6.1 bahan beracun, 6.2 bahan yang menyebabkan iritasi atau infeksi, 7 bahan radioaktif seperti nuklir, 8 bahan korosif, 9 bahan berbahaya. 10 cairan yang mudah terbakar jika tidak termasuk ke dalam 3A atau 3B, 11 padatan yang mudah terbakar, 12 cairan tidak mudah terbakar di dalam kemasan yang tidak mudah terbakar, 13 padatan yang tidak mudah terbakar di dalam kemasan yang tidak mudah terbakar pula. Ini kelas penyimpanannya. Contoh di sini. Ya. Ini simbol mudah terbakar. Nah, ini simbol mudah terbakar ditempatkan di dalam satu tempat, maka dibolehkan. Kita tidak boleh meletakkan zat yang mudah terbakar dengan yang mudah meledak. Nah, ini tidak boleh. Ini salah ya. Jadi ini tidak boleh. Ini tanda vertikal ini tidak boleh. Ini juga yang terbakar dengan gas yang beracun, ini juga tidak boleh. Itu selanjutnya. Jadi ini cara memasangkan menyimpan bahan kimia berdasarkan karakteristik. Yang tanda positif adalah tanda yang dibolehkan, yang negatif tanda yang tidak diperbolehkan. Penyimpanan bahan kimia. Bagaimana cara menyimpan bahan kimia? Bahan yang mengandung, nah ini adalah simbol oksidator, bahan yang memicu kebakaran. Lemari-lemarinya harus tahan api. Bahan yang tidak mudah meledak, bahan yang tidak mudah. Jadi tidak boleh dicampur bahan-bahan yang mudah meledak. Bahan yang ada di lemari itu harus bahan-bahan yang tidak mudah meledak. Flammable mudah terbakar, ya, ditempatkan pada lemari-lemari yang tahan api dan ruangan berventilasi. Kontainer dilengkapi dengan ground. Kenapa? Kalau misalkan ada petir, ya, atau konslet, ya, dia langsung ke ground, dinetralkan oleh ground ini. Bahaya ketika ada aliran listrik, ya, masuk ke flammable ini, ada percikan api akan listrik itu ketika konslet akan menimbulkan percikan api sehingga akan mudah terbakar. Korosif, ya. Korosif ini resistan. Tempatnya harus resistan asam, tahan pada asam. Dan toksik, ruangannya harus berventilasi agar sirkulasi udara lancar. Kemudian lemari terkunci. Ya. Kenapa terkunci? Agar tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Tidak menyimpan flammable dekat dengan pengoksida. Kenapa? Tadi, ya, kita tahu di sini flammable itu adalah menyebabkan timbulnya api. Dia mudah terbakar. Logo ini dia mudah terbakar. Kalau misalkan disatukan dengan oksidasi, ya, bahan yang maka akan memperbesar intensitas api. Jadi api itu tambah lebih besar ketika ada bahan pengoksidasi. Ada ledakan akan lebih besar lagi. Kita tidak boleh menyimpan flammable, bahan yang mudah terbakar, dengan bahan yang
berisi kooksidasi atau oksidator. Bahan-bahan yang kimia sensitif adalah bahan yang kimia sensitif terhadap uap lembab, ya, yang dia bisa bereaksi dengan air, hidrosida metal alkil, litium aluminium hidrat. Ini ya harus kita berhati-hati. Bahan kimia yang dapat beroksidasi, anilis, fenol. Bahan kimia yang sensitif terhadap udara, silika gel. Bahan yang dapat berpolimerasi itu adalah akrilit, tetrakilit, formaldehyde solution. Bahan kimia sensitif juga terhadap temperatur. Produk biologis, ya, produk biologis itu sangat sensitif terhadap temperatur. Kalau temperaturnya tinggi, ada mikrobiologi yang ketika temperatur tinggi dia akan cepat berkembang biak. Bahan kimia dengan titik D rendah, benzena, fenol, asam bromoasetat, yang sisa terhadap uap, asam-asam konsentrasi tinggi, asam nitrat, asam klorida. Sumber informasi, kita ada beberapa informasi, nanti kita pelajari pertemuan selanjutnya adalah book, safety with merit, safe date, petunjuk, buku petunjuknya, katalog, template, poster, MSDS, material safety dataset, internet, dan label. Nah, informasi, sumber-sumber informasi ini yang menunjukkan terkait karakteristik suatu bahan. Nah, ini seperti di bagaimana poster data keamanan labeling. Jadi di sini ada tanda-tanda bahaya. Bahan itu akan mengandung dia pengoksidasi, mudah terbakar, ada petunjuknya. Sebagai seorang pekerja di dalam industri yang harus mengetahui simbol-simbol ini. Dia harus membaca poster yang ada tertulis dalam pabrik. Nah, ini berisikan keselamatan kerja penggabungan dalam penyimpanan bahan kimia. Ini ada poster, ya, tentang bahan-bahan kimia dan bagaimana cara menyimpan bahan-bahan. Ini di labeling, ini ada di dalam tiap-tiap botol, ya, bahan. Nah, ini karakteristik bahan, berarti ini bahan ini mudah terbakar. Kemudian ini adalah expirednya 31 Desember 2008. Kemudian di sini adalah nama bahannya, item name. Bahannya itu namanya asetonitrile. Mungkin kalau kalian bingung, seperti kita beli minuman pasti ada namanya, kapan expirednya. Nah, ini seperti itu. Nah, di sini ada RS fasenya, ada lot numbernya, ada order number, ada data transportnya, dan rumus kimianya CH2CN. Asetonitrile itu H2CN. Penanganan limbah laboratorium. Limbah itu dapat dikalikan limbah padat, ya, sisa contoh padat, limbah cair, sisa contoh cair, sisa analisa, titrasi, volume atau kolomtik, barang bekas, botol bekas, reaksi, drum, peralatan yang rusak. Jadi limbah itu ada limbah padat, limbah cair, dan barang bekas. Sisa contoh padat atau
limbah yang padat itu secara rutin harus dikembalikan ke tempat sampling pada saat pengambilan contoh berikutnya. Jadi harus dikembalikan ke tempat sampling, ke tempat semula, seperti belerang, pasir rock, aluminium klorida, batu bara, dan lainnya. Setelah dicek, misalkan sudah selesai, dikembalikan ke tempat asalnya. Non rutin ditampung sementara. Bila selesai pekerjaan, dikembalikan ke tempat asal meminta jasa, di resin, katalis, dan lain-lain. Bagaimana kalau jika limbah cair? Ya, jika limbah cair, penanganannya adalah bahan kimia harus dikembalikan ke tempat sampling pada saat pengambilan contoh. Ketika kita sudah gunakan, maka kita kalau ada sisa, maka kembalikan ke tempat semula. Kan H2SO4 ya, yang masih sisa letakkan ke botol H2SO4. H3PO4 asam fosfat ya, HCl asam klorida. Ketika sudah sudah masih ada sisa, maka kembalikan ke tempat HCl. Sisa contoh air bisa langsung dibuang ke wastafel. Kalau ada sisa air, ya langsung dibuang ke wastafel, tidak apa-apa. Sisa analisa, titrasi, kalorimeter, kita misalkan melakukan praktikum titrasi yang mengandung logam berat, itu harus ditampung dalam jerigen limbah cair. Jadi di lab kimia itu ada jerigen limbah cair, kita bisa buang di sana. Bagaimana dengan barang bekas misalkan botol bekas bereaksi itu dibilas 3 kali dan air bilasan ditampung dalam jerigen limbah cair. Jadi air bilasannya itu ditampung di limbah cair, bukan ditampung di wastafel. Dibuang di wastafel tidak, harus dibuang di jerigen limbah cair. Drum kosong dikembalikan lagi ke gudang PGM. Kalau ada drum kosong, maka dikembalikan ke gudang. Kemudian peralatan lab yang rusak diberi label, dikumpulkan di gudang lab uji kimia, kemudian diserahkan ke tim pemeriksa. Atau laporkan ke guru. Nah, cara membersihkan area kerja sesuai prosedur, memakai APD, sesuai amankan area kerja dari B3, bahan berbahaya dan beracun, perhatikan super power bila ada genangan air atau liquid. Ini bisa terjadi arus pendek, bukan arus pendek. Bila melihat teman kerja tidak membuang limbah, tidak benar membuang limbah, apa yang kita lakukan? Langsung mencegah. Jadi harus kita cegah agar tidak membuang limbah. Melapor ke atasan untuk dilakukan pencegahan agar tidak terjadi pada orang lain. Jadi melapor ke guru agar guru bisa menasihati siswa yang lain agar tidak melakukan tindakan seperti itu. Memberikan penjelasan cara menangani limbah, kita jelaskan ke teman kita. Cara menangani limbah itu semua jenis limbah yang ada dicatat dan dihasil lalu diserahkan ke Departemen Pengelola Limbah. Setiap penyerahan limbah harus selalu dibuatkan berita acara penyerahan. Ini ketika limbah yang skala besar, maka harus identifikasi dan diserahkan ke pengolahan limbah, tidak langsung dibuang. Dan harus dibuat berita acara penyerahan. Terima kasih, ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.